Cerita Silat Menara Cukong 56. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-551 hingga 560. Raungan serigala yang melengking terdengar. Badan Lang Tianhao tiba-tiba membengkak, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi serigala perak besar, memulihkan wujud aslinya sebagai binatang abadi, memancarkan aura tirani. Saat berikutnya, ia membuka mulutnya yang berdarah, dan kekuatan abadi yang besar berkumpul di mulutnya, berubah menjadi seberkas cahaya hitam, menembus kehampaan dan melesat lurus ke arah Cukong. Sinar cahaya hitam ini tidak lain adalah keterampilan sihir bawaan Lang Tianhao, bulan melolong serigala surgawi. Serangan ini sangat kuat, sebanding dengan keterampilan abadi tingkat Xuan tingkat atas. Bahkan seorang dewa emas yang kuat di akhir level keempat tidak dapat menahannya. Cukong, hati-hati, wajah Muking dipenuhi kekhawatiran. Dia ingin maju dan melawan bersama Cukong, tetapi Cukong menghentikannya dengan tatapan matanya. Menatap sinar hitam yang datang, Cukong berkata dengan tenang, "Memang kuat, tapi masih jauh dari cukup untuk membunuhku." Begitu dia selesai bicara, dia langsung melakukan teknik perebusan darah naga. Raungan, darah naga sejati bermata merah, darah naga sejati kayu bintang, dan darah naga sejati emas bumi mendidih pada saat yang sama, meletus dengan kekuatan dahsyat. Saat teknik perebusan darah naga dilakukan, kultivasi Cukong mulai meningkat pesat. Dalam sekejap mata, dia secara paksa dipromosikan dari tahap awal tingkat ketiga Dewa Emas Abadi ke tahap akhir tingkat keempat Dewa Emas Abadi. Kekuatan yang mengerikan itu bagaikan banjir dari langit dan bumi, yang melanda segala penjuru. Ini belum berakhir. Segera setelah itu, Cukong memegang pedang Longtian di tangannya, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan menebaskannya di depannya. Teknik pedang tiga bakat. Saat pedang langit naga diayunkan, atribut api, kayu, dan emas di sekitarnya yang merupakan kekuatan abadi berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dan langsung berubah menjadi tiga pedang abadi raksasa berwarna merah, hijau, dan emas. Mereka berdiri di kehampaan dan melepaskan kekuatan pedang yang sangat mengerikan. Pedang peri merah diberkati dengan asal-usul langit dan bumi tingkat rendah, asal api, pedang peri hijau diberkati dengan asal-usul langit dan bumi tingkat rendah, asal pohon kuno, dan pedang peri emas diberkati dengan asal-usul langit dan bumi tingkat rendah, asal emas tajam. Tiga asal-usul langit dan bumi tingkat rendah. Bagaimana ini mungkin? Mata Lang Tianhao hampir keluar, wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Cukong memiliki tiga asal-usul langit dan bumi tingkat rendah, masing-masing sangat kuat dan termasuk yang terbaik di antara semua asal-usul langit dan bumi. Dengan berkah asal muasal api, asal muasal pohon kuno, dan asal muasal emas tajam, ketiga pedang abadi raksasa itu tampaknya memiliki kekuatan untuk membelah langit dan memotiong bumi. Lang Tianhao mengaktifkan esensi darahnya sendiri dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Sirius Hall of the Moon. Sambil memberi perintah kepada Lang Mi yang tertegun, dia segera memanggil binatang peri di kota untuk bersama-sama melawan musuh. Saat berikutnya, tiga pedang abadi raksasa menebas dengan ganas kolom cahaya hitam itu. Begitu bersentuhan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada kolom cahaya hitam. Dan seiring berjalannya waktu, retakan pada kolom cahaya hitam itu menjadi semakin banyak dan besar. "Lang Mi, cepatlah!" Lang Tianhao terus mendesak dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, puluhan binatang peri tingkat ketiga telah tiba di atas rumah tuan kota. Di bawah kepemimpinan Lang Mi, mereka semua memulihkan wujud asli mereka, melepaskan serangan terkuat mereka, dan menyerang tiga pedang abadi raksasa. Dengan bantuan binatang abadi di kota Tanlang, penurunan kolom cahaya hitam agak berkurang. Tapi itu hanya kelegaan. Tahukah Anda, bahkan seorang pria kuat di tahap awal kelima dari Dewa Emas tidak dapat menahan serangan Cukong. Belum lagi Lang Tianhao dan binatang abadi kota Tanlang. Setelah beberapa saat, kolom cahaya hitam itu tidak dapat bertahan lagi dan hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan itu, keterampilan sihir bawaan binatang ajaib di kota Tanlang juga runtuh. "Aduh, aduh, aduh!" teriakan terdengar satu demi satu. Binatang-binatang abadi seperti Lang Tianhao dan Lang Mi berjatuhan seperti puluhan badan, menghantam keras mansion tuan kota di bawahnya, meruntuhkan bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar rumah besar penguasa kota hancur dalam sekejap. Melihat ini, Muking membuka mulutnya lebar-lebar, matanya dipenuhi rasa terkejut. Cukong benar-benar melukai Lang Tianhao,
Langmi, dan semua binatang peri di atas tingkat ketiga di kota Tanlang dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Mu Qing tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Cukong di ronde ketiga ujian 5 penjaga saat dia menghadapi serangan gabungan 16 orang termasuk Zhou Shenghao dan Shen Tianming. Untuk menghadapimu, 70% kekuatanku sudah cukup. Awalnya dia mengira itu adalah kata-kata arogan Cukong, tetapi sekarang tampaknya dia tidak hanya tidak arogan, tetapi juga sedikit konservatif. Cukong menatap Lang Tianhao, Lang Mi, dan binatang abadi lainnya yang terluka parah, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Kota Tanlang harus dihancurkan. Merasakan hawa dingin membunuh yang terpancar dari Cukong, Lang Tianhao gemetar dan berteriak dengan panik. Apa yang kau tunggu? Jika kau tidak bertindak, aku akan mati. Kata-katanya segera menarik perhatian Cukong. Saya melihat cahaya merah melesat ke arah saya dari langit yang jauh dengan kecepatan yang amat cepat. Dalam sekejap mata, ia menyerang langit di atas istana Tuan Kota. Jika diperhatikan lebih teliti, itu adalah macan tutul merah yang panjangnya beberapa meter, ditutupi dengan pola peri menyala di sekujur badannya, memancarkan suhu yang sangat tinggi. Binatang peri tingkat menengah keempat, macan tutul awan api. Cukong menyipitkan matanya sedikit. Macan tutul awan api adalah pemimpin di antara binatang peri tingkat menengah keempat. Kekuatan tempurnya sebanding dengan prajurit tingkat menengah peri emas tingkat kelima, dan bahkan lebih kuat dari serigala Tianhao. Ketika Cukong sedang berhadapan dengan macan tutul awan api, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan segera berteriak kepada Mu Qing, "Saudaramu, hati-hati." Setelah mendengar pengingat itu, Mu Qing ingin segera mengaktifkan liontin giok pelindung di badannya. Pada saat ini, kehampaan di depannya tiba-tiba terpelintir, dan seekor tikus hitam raksasa muncul di hadapan Mu Qing, dan cakarnya yang tajam menebas dada Mu Qing dengan ganas. Ah! Mu Qing menjerit dan jatuh dengan keras ke arah Cukong. Pada saat yang sama, macan tutul awan api juga melancarkan serangan ke Cukong. Saya melihat kekuatan abadi yang tak terhitung jumlahnya yang dikaitkan dengan api berkumpul bersama dan berubah menjadi cakar api raksasa, merobek udara dan menamparkan Cukong dengan ganas. Wajah Cukong tampak serius. Dia pertama-tama menangkap serangan Mu Qing, lalu memegang pedang Longtian di tangannya dan mengerahkan segenap tenaganya untuk melakukan teknik pedang tiga bakat. Dengan berkah dari 3 asal-usul tingkat rendah dari langit dan bumi, 3 pedang surgawi berwarna merah, hijau, dan emas, yang membawa kekuatan pedang yang dahsyat, bertabrakan dengan keras dengan cakar api raksasa. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Dampak energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Meskipun Cukong memblokir serangan itu, dia dan Mu Qing terlempar mundur puluhan meter. Namun macan tutul awan api tetap berdiri di tempatnya, tidak mundur selangkah pun. Mu Qing batuk seteguk darah. Serangan mendadak tikus hitam raksasa itu telah memberinya kerusakan besar. Meskipun Cukong nyaris berhasil menghalangi serangan macan tutul awan api, namun dampak energinya masih menyapu dirinya, menyebabkan cedera lebih lanjut. Cukong segera mengambil ramuan penyembuh dan memberikannya pada Mu Qing. Matanya mengamati luka di dada Mu Qing, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia segera memalingkan kepalanya. "Kakakmu, tidak." Mu Qing aku tidak sengaja melihatnya, kata Cukong dengan sedikit tergagap. Ekspresi Cukong membuat Mu Qing merasa bingung. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan segera menundukkan kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa cakar tikus hitam raksasa itu telah merobek baju zirah bagian dalamnya, memperlihatkan sepotiong pakaian putih salju. Metode rahasia seperti ini yang secara paksa meningkatkan kultivasi seseorang adalah cara untuk menyelamatkan hidup seseorang, dan hanya satu yang dapat digunakan. Jika cara kedua dipakai, bukan saja tidak akan ada pengaruhnya, tetapi juga akan bertentangan dengan cara rahasia pertama, menyebabkan penggunanya akan menderita serangan balik yang keras dari cara rahasia itu. Itulah sebabnya macan tutul awan api sangat terkejut. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah bahwa Cukong tidak menggunakan metode rahasia kedua. Alasan mengapa dia mampu meningkatkan kultivasinya lagi adalah karena dia menggunakan kartu truf terhebatnya. Yaitu meminjam sedikit kekuatan dari Ratu Kekacauan. Jika kau tidak ingin mati, seranglah dengan seluruh kekuatanmu. Macan tutul awan api tersadar dan berteriak liar. Meskipun tidak tahu bagaimana Cukong secara paksa meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-6 awal dari Golden Immortal. Tetapi ia tahu bahwa jika ia tidak berjuang keras,
ia akan mati di sini hari ini. Mendengar teriakan macan tutul awan api, wajah Su Jinsu dan Lang Tianhao berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, mereka mengerahkan segenap kekuatan mereka. Lang Tianhao membuka mulutnya lebar-lebar, memegangi badannya yang terluka parah, dan sekali lagi menunjukkan keterampilan sihir bawaannya bulan melolong serigala surgawi. Kekuatan abadi yang luas terkumpul di mulutnya, berubah menjadi seberkas cahaya hitam, menembus kehampaan dan melesat lurus ke arah Cukong. Di depan Void Golden Rod, kekosongan berguncang, menyebabkan lapisan-lapisan riak angkasa, seperti gelombang yang melonjak, menghantam Cukong dengan kekuatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, pola peri api di badan macan tutul awan api mengalir liar, dan bayangan macan tutul api setinggi 100 meter mengembun keluar. Saya melihat bayangan macan tutul yang menyala-nyala itu mengayunkan cakarnya yang besar, menggaruk kekosongan, dan menamparkan ke arah Cukong dengan ganas. Ketiga binatang abadi itu bersatu, dan mereka bahkan dapat mengalahkan Dewa Emas yang kuat di tingkat ke-6 awal. Namun sayang, mereka lupa bahwa selain kultivasinya, Cukong juga menguasai jurus abadi tingkat bumi rendah yang sangat kuat. Teknik pedang 3 bakat, diikuti dengan teriakan keras. Energi abadi api, kayu, dan emas dalam radius 10.000 meter langsung terkuras habis, berubah menjadi 3 pedang abadi raksasa berwarna merah, hijau, dan emas, berdiri di kehampaan. Dengan berkah asal-usul api, asal-usul pohon-pohon kuno, dan asal-usul emas tajam, ketiga pedang abadi melepaskan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi, mengguncang situasi di segala arah. Saat berikutnya, 3 pedang abadi raksasa berwarna merah, hijau, dan emas, yang membawa kekuatan tak tertandingi, bertabrakan dengan keras dengan keterampilan abadi bawaan dari 3 binatang abadi. Ledakan, langit dan bumi berguncang, dan energi dahsyat akibat gempa itu menyapu ke segala arah bagaikan tsunami. Bangunan-bangunan di sekitarnya hancur menjadi debu dalam sekejap. Meskipun Lin Qingyan terluka parah, dia tidak memiliki masalah dalam menghalangi dampak energi ini. Namun, selusin atau lebih binatang peri tingkat ketiga yang terluka parah di mansion Tuan Kota tidak dapat melawan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk meratap sebelum mereka hancur bersama dengan mansion Tuan Kota. Di udara, setelah beberapa saat kebuntuan antara 3 pedang abadi raksasa dan keterampilan abadi bawaan dari 3 binatang abadi, pedang abadi secara bertahap menguasai. Bagaimana ini mungkin? Teriak macan tutul awan api. Itu, Su Jinsu dan Lang Tianhao mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan abadi mereka untuk meningkatkan kekuatan keterampilan abadi bawaan mereka. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, itu tidak ada gunanya. Meskipun kemampuan sihir bawaan dari 3 binatang ajaib itu kuat, namun kemampuan itu paling-paling setara dengan kemampuan sihir tingkat atas tingkat Xuan. Seni pedang 3 bakat adalah keterampilan abadi tingkat rendah tingkat bumi yang diwariskan oleh permaisuri kekacauan. Kekuatannya jauh lebih unggul daripada keterampilan abadi bawaan dari 3 binatang abadi. Setelah beberapa saat, keterampilan sihir bawaan dari 3 binatang ajaib itu akhirnya tidak dapat bertahan, dan terbelah menjadi 2 oleh 3 pedang sihir raksasa, dan menghilang antara langit dan bumi. Segera setelah itu, 3 pedang abadi raksasa terus menebas ke arah macan tutul awan api, tikus emas Void, dan Lang Tianhao dengan kekuatan yang tidak berkurang. Aduh, aduh, aduh. 3 teriakan terdengar, macan tutul awan api, tikus emas kekosongan, dan serigala Tianhao jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan 3 lubang besar yang dalam. Jika diperhatikan dengan seksama, ketiga binatang abadi itu semuanya berlumuran darah, aura mereka sangat lemah, dan mereka tidak lagi punya kekuatan untuk bertarung. Ketika Mu Qing melihat pemandangan ini, matanya terbelalak dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Itu adalah 3 binatang peri tingkat menengah keempat. Yang paling kuat di antara mereka, macan tutul awan api, adalah orang kuat kelas 1 di kerajaan binatang pemakan matahari. 3 binatang abadi bergabung, dan bahkan Jenderal Sun Yuanhua dari pengawal 1000 lembu harus menghindari serangan itu untuk sementara. Namun, Cukong mengalahkan ketiga binatang abadi itu secara langsung. Bukankah ini berarti kekuatan tempur Cukong telah melampaui Sun Yuanhua? Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya itu benar. Cukong melesat dan langsung datang ke sisi macan tutul awan api yang terkuat. Dia hanya memfokuskan matanya dan menggunakan teknik pencarian jiwa pada macan tutul awan api.
Kekuatan jiwa yang agung melonjak keluar dan menyerang pikiran Macan Tutul Awan Api. Wajah Macan Tutul Awan Api berubah drastis, dan dia berusaha sekuat tenaga mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melawan. Namun, itu bukanlah binatang peri yang memiliki kekuatan jiwa yang baik. Selain itu, ia terluka parah dan kekuatannya menurun drastis, yang selanjutnya memengaruhi perkembangan kekuatan jiwanya. Alam jiwa Cukong telah mencapai puncak tingkat keempat jiwa abadi, dan kekuatan jiwanya sangat dahsyat. Di bawah serangan teknik pencarian jiwa yang terus-menerus, hanya butuh beberapa saat untuk menerobos pertahanan jiwa Macan Tutul Awan Api dan menyerang pikirannya. Cukong memejamkan matanya, dan di bawah pengaruh teknik pencarian jiwa, kenangan tentang Macan Tutul Awan Api berkelebat di benaknya seperti kaleidoskop. Dia dengan cepat menemukan ingatan tentang pembunuhan itu dan mulai membacanya. Orang yang memberi mereka perintah adalah Marsekal Kerajaan Binatang Pemakan Matahari. Dan orang yang berkolusi dengan mereka sebenarnya adalah Markis Darah dari Kerajaan Iblis Laut Darah. Cukong mengerutkan kening. Mungkinkah karena aku membunuh pengembara pengikis tulang di bawah komando Markis Kegelapan Darah saat aku menghancurkan kota jahat hitam, dan dengan demikian menjadi musuhnya? Jadi orang penting dari negara Iblis Laut Darah ini ingin membunuhku. Atau mungkin Tuan Sueming ingin merebut giok sumber jiwa, jadi dia memasang jebakan ini. Tebakan Cukong tidak salah. Karena Sueming Ho mengincar giok sumber jiwa Li Tianxia, maka dia mengirim si Gu Sanren ke kota Heisha. Cukong menghancurkan kota jahat hitam, membunuh pengembara erosi tulang, dan mengambil giok sumber jiwa. Tentu saja ada kebencian yang tidak dapat didamaikan antara dia dan Sueming Ho. Namun dalam pembunuhan ini, dia hanya eksekutor. Perencana sebenarnya adalah Jenderal Zhao dari Garda Jinwu. Hari itu, pria misterius yang bersekongkol dengan Jenderal Zhao di luar ibu kota kekaisaran adalah Markis Sueming. Akan tetapi, binatang buas abadi dari Kerajaan Binatang Pemakan Matahari tidak mengetahui bahwa ini adalah perbuatan Jenderal Zhao. Satu-satunya orang yang tahu cara menemukan marsal mereka adalah Sueming Ho. Oleh karena itu, bahkan jika Cukong menyelidiki jiwa ketiga binatang abadi itu, dia hanya bisa mengetahui bahwa dalang di balik rencana itu adalah Markis Sueming. Meskipun dia merasa ada sesuatu yang salah, Cukong hanya bisa menerima hasil ini untuk sementara. Setelah mengangkat teknik pencarian jiwa, Cukong menoleh dan menatap ke langit, di mana bayangan hitam tengah berusaha mahtei-mahteihan untuk kabur. Itu adalah Wolf Destroy. Saat ini, ia telah tiba di gerbang kota dan hendak kabur dari kota Tanlang. Cukong membentuk segel dengan tangannya, dan formasi pertahanan kota Tanlang, formasi ganas serigala iblis, langsung diaktifkan. Seekor serigala iblis berwarna merah darah yang tingginya ratusan meter mengembun. Mata merah darah itu menatap tajam ke arah Langmi, dan dengan cakar serigala yang tajam, dia menamparkan balik Langmi saat dia hendak meninggalkan kota itu. Apa yang terjadi? Mengapa formasi pertahanan kota menyerangku, penguasa kota? Langmi membelalakkan matanya. Sebelum ia sempat menyadarinya, Cukong muncul di belakangnya dan menebas dengan energi pedang tajam, langsung memotiong kakinya. Ah! Langmi menjerit dan hendak memohon belas kasihan ketika dia merasakan kekuatan jiwa yang kuat menyerang pikirannya. Cukong menggunakan teknik pencarian jiwa lagi. Kekuatan Langmi jauh lebih rendah dibandingkan dengan Fire Cloud Leopard. Dihadapkan dengan kekuatan jiwa agung milik Cukong, ia bahkan tidak dapat bertahan sejenak sebelum pertahanan jiwanya hancur. Saat berikutnya, kenangan Langmi melintas di benak Cukong seperti kaleidoskop. Dia segera menemukan ingatan tentang tanda identitas keturunan kerajaan dinasti abadi Dayan dan mulai membacanya. Benar saja, orang penting yang dituju Langmi tidak lain adalah Marsekal Kerajaan Binatang Pemakan Matahari Husiong. Cukong mengerutkan kening, merasa sedikit tersiksa. Wujud asli Husiong adalah seekor harimau ajaib angin guntur, seorang pemimpin di antara binatang peri tingkat 4, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang pria kuat di awal tingkat ke-8 alam abadi emas. Menurut ingatan Langmi, setelah Husiong memperoleh tanda identitas anggota keluarga kerajaan dinasti abadi Dayan, dia akan pergi ke pegunungan Loyun di perbatasan Provinsi Suanshen dan Provinsi Tianshen sesekali. Jelas, pasti ada tempat di pegunungan Loyun di mana ada kesempatan untuk menggunakan token identitas itu. Namun, dengan kekuatan Cukong saat ini, dia tidak sebanding dengan Husiong. Hal ini memerlukan pertimbangan jangka panjang dan perencanaan yang matang sebelum mengambil tindakan.
Setelah membatalkan teknik pencarian jiwa, Cukong dengan santai mengeluarkan energi pedang tajam dan memenggal kepala Langmi. Kemudian dia mengaktifkan formasi jahat serigala iblis dan mulai menghancurkan kota itu. Dia mengetahui dari ingatan Langmi bahwa kota Tanlang bersalah atas segala macam kejahatan dan telah membunuh puluhan ribu biksu manusia. Kota yang dihuni binatang buas seperti itu seharusnya tidak ada di dunia. Sekarang, semua binatang abadi di atas level 3 di kota Langmi dan Tanlang telah terbunuh. Binatang peri tingkat pertama dan kedua yang tersisa bagaikan ikan di talenan, ditinggalkan untuk dibantai oleh serigala iblis berdarah. Mendengus. Tiba-tiba, Cukong menggertakkan giginya dan mengeluarkan erangan teredam. Nafasnya mulai tersengal-sengal, darah mengucur dari seluruh lubangnya, dan semua organ dalamnya rusak parah. Batas waktu untuk meminjam kekuatan permaisuri kekacauan dan batas waktu untuk teknik rahasia teknik mendidih darah naga telah berakhir. Kultivasi Cukong telah jatuh kembali ke tahap awal tingkat ketiga Dewa Emas, dan dia telah terluka parah. Dia segera mengambil ramuan penyembuh dan menelannya, lalu duduk bersila di udara dan mulai menyembuhkan luka-lukanya dengan seluruh kekuatannya. Melihat ini, Lin Qingyan segera datang ke sisi Cukong untuk melindunginya. Dia menatap Cukong dengan tatapan penuh kekhawatiran. Menurutnya, Cukong pasti telah menggunakan semacam metode yang menentang surga tadi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa terus meningkatkan kultivasinya dan mengalahkan macan tutul awan api, tikus emas Void, dan serigala Tianhao. Tindakan yang menantang surga seperti itu biasanya menuntut harga mahal yang harus dibayar. Dalam kasus terburuk, Anda akan mati. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa parah lukamu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkanmu. Jika aku tidak bisa menyembuhkanmu, maka aku akan bertanggung jawab atas sisa hidupmu. Lin Qingyan berjanji dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, jika bukan karena menyelamatkannya, dengan kekuatan Cukong dia akan memiliki banyak kesempatan untuk kabur, dan tidak perlu bertarung dengan macan tutul awan api, tikus emas Void, dan Lang Tianhao. Dan sekarang, Cukong terkena serangan balik dari teknik rahasia itu dan terluka parah. Dia tidak bisa lepas dari kesalahan dan harus bertanggung jawab kepada Cukong. Cukong yang tengah berkonsentrasi menyembuhkan luka-lukaannya, terkejut saat mendengar perkataan Lin Qingyan, dan nafasnya pun menjadi sedikit tidak stabil. Meskipun luka-luka di badannya serius, luka-luka itu masih bisa diobati. Ia hanya perlu memulihkan diri untuk beberapa waktu. Namun pemandangan ini memiliki arti berbeda di mata Lin Qingyan. Dia mengira Cukong akan pingsan, dan air mata pun mengalir di matanya. Cukong, kamu harus bertahan. Sekalipun kamu cacat, kamu harus kuat dan bertahan hidup. Selama kamu masih hidup, ada harapan untuk segalanya. Lin Qingyan berbicara cepat, mengatakan bahwa demi memberi Cukong harapan hidup, dia bahkan bersedia menjanjikan kebahagiaannya sendiri. Selama kamu masih bisa bertahan hidup, aku akan meminta ayahku untuk merekrutmu sebagai menantunya. Dengan status menantu, bahkan jika kamu tidak memiliki kultivasi, Kerajaan Abadi Qin Agung akan tetap mengizinkanmu berkeliaran dengan bebas. Selain itu, keluarga kerajaan pasti akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu pulih. Setelah mendengar ini, Cukong tahu bahwa jika dia tidak berbicara, Lin Qingyan mungkin benar-benar berpikir dia akan mati. Ahem, jangan khawatir, putri. Aku belum akan mati. Ketika Lin Qingyan mendengar kata-kata Cukong, dia mengira dorongannya telah berhasil, dan melanjutkan, jangan khawatir, Cukong, aku adalah orang yang menepati janjiku. Aku akan meminta ayahku untuk menikahkan kita saat aku kembali. Mendengar ini, Cukong menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia tidak menyangka segala sesuatunya akan menjadi seperti ini. Awalnya, dia benar-benar hanya memperlakukan Lin Qingyan sebagai saudara. Siapa sangka kalau ternyata kakaknya ingin bobo dengannya. Raja pasti tidak akan membiarkan sang putri melakukan sesuatu yang gegabah. Cukong menghibur dirinya sendiri. Dia menutup matanya dan terus menyerap obat untuk memulihkan luka-lukaannya. Setengah jam kemudian, Cukong membuka matanya, dan luka-luka di badannya untuk sementara ditekan. Dia berdiri perlahan dan melihat sekelilingnya. Kota Tanlang telah hancur total. Kecuali dia, Lin Qingyan, macan tutul awan api, tikus emas Void, dan Lang Tianhao yang tergeletak di genangan darah, tidak ada seorang pun yang masih hidup. Cukong, kultivasimu tidak sia-sia, hebat sekali. Kata Lin Qingyan penuh semangat.
Pada saat ini, Lin Qingyan telah berganti pakaian wanita. Dia berpakaian hijau, dengan rambut hitam panjang seperti air terjun, mata cerah seperti bintang, dan dia memancarkan temperamen yang unik. Chu Kong tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dengan takjub. Dia tidak menyangka Lin Qingyan akan begitu menawan setelah melepaskan penyamarannya. Lin Qingyan merasakan tatapan Chu Kong, dan rona merah muncul di wajahnya. Meskipun apa yang dia katakan tadi adalah untuk menyemangati Chu Kong agar bertahan hidup. Namun dia adalah putri dari negeri dongeng Qin Agung, kata-katanya adalah ikatannya, jadi wajar saja dia tidak akan mengingkari janjinya. Dengan kata lain, Chu Kong akan menjadi tunangannya di masa depan. Dia masih sedikit tidak nyaman dengan hubungan intim seperti ini. Ahem, Chu Kong terbahtuk dan mengangguk, meskipun aku terluka parah, aku akan pulih setelah beristirahat sebentar. Dia mengalihkan pandangannya dari Lin Qingyan dan menatap macan tutul awan api, tikus emas kosong, dan serigala Tian Hao yang tergeletak di genangan darah. Pencarian jiwa adalah metode rahasia yang sangat mendominasi untuk mencari jiwa. Orang yang jiwanya dicari akan menderita trauma jiwa yang serius. Jadi pada saat ini, macan tutul awan api sudah berada di ambang kemah Teihan dan hanya mempunyai setengah nafas tersisa. Chu Kong dengan santai mengayunkan pedang energi, mengusir macan tutul awan api itu. Kemudian dia mengambil tindakan untuk menghancurkan kultivasi Su Jinsu dan Lang Tianhao. Kedua binatang abadi ini adalah bukti kolusi antara Sue Minghou dan Hu Xiong untuk menyusun rencana pembunuhan terhadapnya. Kerajaan abadi Qin besar akan mencari keadilan atas namanya dari kerajaan iblis laut darah dan kerajaan binatang pemakan matahari. Chu Kong melesat ke perbendaharaan kota Tanlang, dan dengan satu serangan biasa, dia menghancurkan formasi pelindung perbendaharaan, lalu mengambil semua yang ada di dalam perbendaharaan. Setelah itu, Chu Kong kembali ke langit di atas mansion tuan kota dan dengan lambaian tangannya, dia mengambil semua mahiat dan cincin penyimpanan dari semua binatang peri di atas level 3. Sudah waktunya untuk kembali. Chu Kong mengeluarkan perahu peri, membawa Lin Qingyan dan Su Jinsu serta Lang Tianhao yang cacat, meninggalkan kota Tanlang, dan terbang menuju negeri dongeng Qin besar. Sama seperti saat dia menghancurkan kota jahat hitam, Chu Kong tidak mengambil mahiat dan cincin penyimpanan para antek di kota Tanlang. Setelah hari ini, kota Tanlang yang hancur akan menjadi tempat kesempatan bagi para kultivator di alam abadi sejati dan alam abadi surgawi, seperti halnya kota Yaoxian dan kota Heisha. Mereka yang ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain secara alami akan mendapat kesempatan di kota. Di atas perahu abadi, Chu Kong mengaktifkan kekuatan jiwanya, memeriksa cincin penyimpanan binatang abadi dan harta karun di perbendaharaan kota Tanlang, dan ekspresi kepuasan muncul di wajahnya. Macan tutul awan api, tikus emas hampa, dan serigala Tianhao semuanya merupakan binatang peri perantara tingkat keempat yang memiliki kekuatan dahsyat, dan mereka memiliki status yang sangat tinggi di kerajaan binatang pemakan matahari. Ketiga binatang abadi itu sangat kaya, dan nilai total semua harta mereka jika ditotal melebihi puluhan juta batu abadi tingkat rendah. Selain berbagai obat abadi, bahan abadi, dan artefak abadi, Chu Kong juga menemukan 2 emas abadi kelas 5 yang berharga. Masing-masing adalah emas peri yang dikaitkan dengan api emas peri Bian, dan emas peri yang dikaitkan dengan emas-emas halus giok. Saat Chu Kong terus meningkatkan kultivasinya, pedang naga langit hampir mencapai batasnya. Dengan 2 jenis emas abadi kelas 5 ini, Chu Kong hanya perlu mendapatkan 1 jenis emas abadi kelas 5 lagi dengan atribut kayu, dan dia akan dapat menggunakan teknik senjata ajaib kelahiran untuk meningkatkan potensi pedang langit naga. Selain itu, harta karun di perbendaharaan kota Tanlang, mahiat Langmi dan Huo Yunbao, ditambah mahiat puluhan binatang peri tingkat ketiga, dan harta karun di cincin penyimpanan mereka, memiliki nilai total 2 hingga 3 juta batu peri tingkat rendah. Chu Kong langsung menjadi salah satu orang terkaya di kerajaan abadi Qin besar. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa melihat seluruh kerajaan abadi Qin besar, jumlah orang yang kekayaannya melebihi Chu Kong dapat dihitung dengan satu tangan. Chu Kong awalnya berencana untuk berbagi sebagian hasil panen ini dengan Lin Qingyan. Namun Lin Qingyan menolaknya. Pertama, Chu Kong menyelamatkan hidupnya dan menjadi penyelamatnya. Kedua, dia tidak membantu sama sekali dalam pertempuran ini, semuanya ditangani oleh Chu Kong seorang diri. Tentu saja, semua rampasan itu milik Chu Kong. Melihat sikap tegas Lin Qingyan, Chu Kong tidak punya pilihan selain menyerah.
Setelah keduanya kembali ke kerajaan abadi Qin besar, mereka segera melaporkan kepada Lin Xiaotian apa yang terjadi di kota Tanlang. Setelah mendengar ini, Lin Xiaotian menjadi murka, dan kekuatan Raja Abadi menyapu langit dan bumi. Su Jinsu dan Lang Tianhao, yang kultivasinya hancur, sangat ketakutan hingga mereka gemetar. Kerajaan Iblis Laut Darah dan Kerajaan Binatang Pemakan Matahari harus memberikan penjelasan kepada Kerajaan Abadi Qin besar kita mengenai masalah ini. Sorot mata Lin Xiaotian bersinar dingin. Cukong adalah orang yang sangat disayangi langit, bintang yang sedang naik daun di kemiliteran negara abadi Qin besar, dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Dan Lin Qingyan adalah putri satu-satunya, kesayangannya. Hari ini, jika Cukong tidak menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan mengalahkan 3 binatang abadi sendirian, konsekuensinya akan menjadi bencana. Lin Xiaotian segera memanggil Marsekal Wu dan memintanya untuk memimpin pasukan ke perbatasan untuk menekan Kerajaan Iblis Laut Darah dan Kerajaan Binatang Pemakan Matahari. Jika kedua belah pihak tidak memberikan penjelasan, maka mari kita berperang. Meskipun Kerajaan Iblis Laut Darah dan Kerajaan Binatang Pemakan Matahari sama-sama kuat, namun mereka tidak bersatu secara internal, dan ada banyak kekuatan yang saling berebut kekuasaan. Oleh karena itu, dengan kekuatan nasional Kerajaan Abadi Qin besar, bahkan jika itu memberi tekanan pada kedua negara pada saat yang sama, itu masih dapat berfungsi sebagai pencegah yang hebat. Setelah Marsekal Wu pergi, Lin Xiaotian mendatangi Cukong dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Terima kasih banyak, Jenderal Chu kali ini. Cukong buru-buru berkata, inilah yang harus dilakukan bawahanku. Lin Xiaotian berkata, meskipun kultivasimu belum mencapai level kelima Dewa Emas, kekuatan tempur terkuatmu telah melampaui level kelima Dewa Emas. Aku mempromosikanmu ke pangkat Jenderal Pengawal Seragam Bordir dan memimpin Pengawal Seragam Bordir. Terima kasih, Yang Mulia. Cukong segera menerima pesanan itu dan mengucapkan rasa terima kasihnya. Mulai sekarang, dia adalah Jenderal ke-6 Kerajaan Abadi Qin besar. Benar-benar melangkah ke jajaran manajemen senior dan memegang kekuasaan besar. Ayah, ada satu hal lagi yang ingin aku minta nasihatmu. Lin Qingyan berkata dengan wajah sedikit tersipu. Kemudian, dia memberitahu Lin Xiaotian tentang janji yang dia buat kepada Cukong saat Cukong sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukaannya. Cukong awalnya mengira Lin Xiaotian akan langsung menolak, namun tanpa diduga, Lin Xiaotian malah tertawa terbahak-bahak dan mengangguk tanda setuju. Hahaha, aku sudah lama ingin memilihkan menantu untukmu, tetapi kamu selalu tidak setuju. Kamu bilang tidak ada laki-laki di generasi muda yang bisa menarik perhatianmu. Aku tidak pernah menyangka bahwa Cukong akan membuatmu memandangnya dengan cara yang berbeda. Aku setuju dengan pernikahan ini. Cukong berkata cepat, Yang Mulia, sang putri hanya ingin menyemangatiku untuk tetap hidup, bukan karena dia tertarik padaku. Aku tidak bisa menunda kebahagiaan sang putri. Lin Xiaotian melambaikan tangannya dan menyangkalnya. Aku tahu kepribadian Yaner. Jika dia tidak tertarik padamu, dia tidak akan pernah membuat janji seperti itu. Ayah, wajah Lin Qingyan langsung berubah seperti apel merah matang, dan dia berbalik dan berlari keluar aula. Meskipun dia berkemauan keras dan memiliki keputusan yang tegas, dia tetap saja seorang gadis yang belum berpengalaman dan masih pemalu jika menyangkut masalah emosional. Tetapi Lin Xiaotian benar, dia memang tertarik pada Cukong. Pada awalnya, ketika dia mengetahui identitas Cukong di pavilion Yunxian, dia sedikit menyukai Cukong. Itu karena penampilan Cukong di kota Dingyuan. Menghadapi gelombang tikus tingkat kedua yang berbahaya, Cukong tidak meninggalkan rekan-rekannya dan kabur sendirian. Sebaliknya, ia berjuang keluar di antara ribuan tikus pemakan emas, membunuh Raja Tikus tingkat kedua, dan menyelamatkan semua anggota pengawal kerajaan. Tindakannya ini membuatnya kagum. Dalam ujian 5 penjaga berikutnya, penampilan Cukong menyegarkan pandangan dunianya berkali-kali. Dia menggendong Shen Yi dan Jiang Shen yang terluka parah menyeberangi Danau Tengah, dia memberikan semua mutiara hati fantasi yang diperolehnya kepada Jiang Shen, untuk membantu Shen Yi dan Jiang Shen memperoleh peringkat yang baik, dia menantang 16 orang sendirian dan menang dengan kemenangan telak. Dengan prestasi yang begitu memukau, sulit bagi Lin Qingyan untuk tidak memperhatikan Cukong. Dibandingkan dengan Cukong, mereka yang disebut jenius dan penjahat di kerajaan abadi Qin besar semuanya sampah. Terakhir, ada anugerah penyelamat nyawa di kota Tanlang. Cukong tidak meninggalkannya,
tetapi memilih bertarung dengan Fire Cloud Leopard, Void Golden Rat, dan Lang Tianhao, dan akhirnya terluka parah. Hal ini menimbulkan gejolak dalam hati Lin Qingyan, dan dia pun sepenuhnya tertarik pada Cukong. Itulah sebabnya dia membuat janji seperti itu. Jika Cukong benar-benar cacat, dia pasti akan menikahi Cukong tanpa ragu-ragu, dan menggunakan identitasnya sebagai putri untuk melindunginya seumur hidup. Ketika Cukong melihat Lin Qingyan dengan malu-malu berlari keluar dari aula, bagaimana mungkin dia tidak mengerti perasaan Lin Qingyan. Dia menyentuh hidungnya, merasa sedikit kewalahan. Aku tahu kau dan Yaner baru bersama dalam waktu yang singkat dan tidak memiliki dasar emosional. Namun, kalian berdua dapat mencoba untuk saling mengenal terlebih dahulu. Aku tidak sedang menyombongkan diri, tetapi Yaner benar-benar cocok untukmu. Lin Xiaotian berkata sambil tersenyum. Dia sangat puas dengan Cukong, calon menantunya. Cukong bukan hanya orang yang diberkati surga tingkat tinggi, tetapi juga diberkati oleh jalan surgawi dunia peri. Keberuntungannya yang abadi sangat makmur dan kecepatan kultivasinya sangat mengagumkan. Hanya butuh beberapa bulan baginya untuk naik dari alam bawah dan kultivasinya telah mencapai tahap awal tingkat ketiga Dewa Emas. Kekuatan tempur terkuatnya bahkan telah mencapai tingkat kelima Dewa Emas. Dia mampu melawan 3 orang sendirian dan mengalahkan macan tutul awan api, tikus emas Void, dan serigala Tianhao. Bahkan Jenderal Sun Yuanhua dari Garda Qianyu akan merasa sulit mencapai rekor seperti itu. Terlebih lagi, Cukong adalah orang yang setia dan saleh. Kualitas ini ditunjukkan dalam pertempuran kota Dingyuan, ujian 5 pengawal, dan pertempuran kota Tanlang. Jangan pernah tinggalkan rekanmu, dan jangan pernah kabur sendirian. Lin Xiaotian sangat menghargai kualitas seperti itu. Tentu saja, yang paling penting adalah Lin Qingyan mencintainya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Xiaotian, Cukong hanya bisa mengangguk sedikit. Lin Qingyan mungkin hanya tergerak sesaat. Setelah mereka bersama selama beberapa waktu, Lin Qingyan merasa bahwa mereka tidak cocok satu sama lain, dan pertunangan itu tentu saja akan dibatalkan. Setelah meninggalkan istana, Cukong tidak kembali ke Kam Jinyiwei, melainkan meninggalkan negeri Dongeng Qin besar dan pergi ke kota Tianxiong. Sebelumnya, ia berpartisipasi dalam transaksi pasar gelap di Yipingsuan. Begitu dia berbalik, Yipingsuan menjual informasinya kepada 2 tetua kota Heisha. Sekarang kota Heisha dan kota Tanlang telah dihancurkan satu demi satu, sekarang saatnya untuk menyelesaikan urusan antara dia dan Yipingsuan. Sesampainya di luar kota Tianxiong, Cukong membalikkan tangannya, mengeluarkan topeng emas gelap dari cincin penyimpanan, mengenakannya di wajahnya, lalu memasuki kota dan langsung menuju Yipingsuan. Harta karun apakah yang ingin dibeli oleh tamu terhormat ini? Begitu Cukong masuk ke toko, seorang pria dengan aura kuat menghampirinya. Cukong berkata dengan acuh tak acuh. Pergi dan panggil penjaga toko Feng. Penjaga toko Feng yang disebutkannya adalah bos Yipingsuan. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 akhir Xuanxian dan dia dianggap sebagai tokoh teratas di kota Tianxiong. Tuan rumah transaksi pasar gelap yang dia ikuti sebelumnya adalah penjaga toko Feng. Apakah kamu kesini untuk membuat masalah? Wajah lelaki itu menjadi gelap dan dia hendak marah. Tekanan besar tiba-tiba meledak dari badan Cukong. Dengan suara debum, kedua kaki lelaki itu lemas dan ia terpaksa berlutut karena tekanan yang kuat itu. Wajahnya dipenuhi ketakutan, dan dia berkata dengan suara gemetar. Orang kuat dari alam abadi emas. Suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar. Penjaga toko Feng langsung muncul di toko, menangkupkan kedua tangannya, membungkuk kepada Cukong dan bertanya dengan hormat. Salam, Senior, bagaimana toko kami dapat melayani Anda? Cukong berkata dengan tenang. Apakah penjaga toko Feng masih mengenaliku? Mendengar ini, penjaga toko Feng mendongak ke arah Cukong. Sekilas keraguan melintas di matanya, lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak tak percaya. Kamu adalah orang yang menukar 2 potiong kayu emas dengan saripati naga emas hitam dalam transaksi pasar gelap. Sebagai pemilik Yipingsuan, manajer Feng memiliki ingatan yang luar biasa. Dia mengonfirmasi identitas Cukong melalui topeng emas gelap di wajahnya. Cukong berkata dengan acuh tak acuh. Karena penjaga toko Feng mengingatku, dia pasti tahu mengapa aku datang ke sini kali ini. Meski kata-kata Cukong sederhana, ada nada dingin dalam suaranya. Penjaga toko Feng gemetar seluruh badannya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Tahap awal dari level ketiga Dewa Emas.
Penjaga toko Feng merasakan ketakutan yang tak terhingga di dalam hatinya. Jika kultivasi Cukong hanya pada tahap awal tingkat pertama Dewa Emas, dia mungkin masih ingin berjuang. Namun, Yi Pingxuan tidak mampu menyinggung orang kuat di awal tingkat ketiga alam abadi emas. Penjaga toko Feng segera merendahkan sikapnya serendah mungkin dan berkata dengan rendah hati, "Kejadian itu adalah kesalahanku, Yi Pingxuan. Aku harap kamu akan bermurah hati dan memaafkanku kali ini. Aku, Yi Pingxuan, bersedia memberi kompensasi kepadamu." Cukong tidak membuang waktu untuk berbicara dengan penjaga toko Feng. Dia langsung mengeluarkan sebuah daftar dari cincin penyimpanannya. Di dalam daftar itu terdapat nama-nama puluhan obat abadi kelas 4 dan bahan abadi, serta nama-nama beberapa obat abadi kelas 5. Kumpulkan semua benih ramuan dan tanaman obat yang ada di daftar. Semakin banyak semakin baik, kata Cukong dengan acuh tak acuh. Semua obat-obatan abadi dan benih-benih material abadi ini didaftarkan oleh Cukong berdasarkan resep-resep pil dan diagram-diagram pembentukan yang tercatat dalam King Xuan dan Dian dan Mingyun Zhenlu. Asal dia mengolahnya hingga matang, tingkat alkimia dan formasinya akan mampu maju ke tingkat alkemis abadi tingkat rendah tingkat 5 dan master formasi abadi tingkat tinggi tingkat 4. Penjaga toko Feng mengambil daftar itu, melihatnya sekilas, dan segera menyetujuinya. "Silakan tunggu sebentar, senior. Saya akan mengirim seseorang untuk mengumpulkan semua obat-obatan abadi dan benih-benih material abadi." Meskipun benih-benih ini berharga, pasar gelap Yi Pingxuan, sebagai pasar gelap terkenal di Xuan Shenzhou, memiliki banyak saluran dan sumber daya keuangan yang kuat. Selama Anda membayar sejumlah harga, tidaklah sulit untuk mengumpulkan obat-obatan ajaib dan benih material ajaib ini. Tepat ketika penjaga toko Feng mengira bahwa Yi Pingxuan akan mampu selamat dari bencana ini hanya dengan membayar obat-obatan abadi dan benih material abadi ini, Cukong melanjutkan, "Aku juga menginginkan sepotiong emas abadi kelas 5 yang dikaitkan dengan kayu. Senior, harga emas abadi yang dikaitkan dengan kayu kelas 5 sangat tinggi." Sebelum manajer Feng bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diselimuti oleh niat membunuh yang mengerikan. Dia merasa seolah-olah seluruh darah dalam badannya membeku. Kata-kata Cukong berikutnya membuatnya merasa takut setengah mati. "Kau seharusnya mendengar tentang akhir dari Black Evil City." Pupil mata penjaga toko Feng tiba-tiba mengecil, dan dia langsung menduga bahwa kota jahat hitam dihancurkan oleh Cukong. Tanpa ragu-ragu, dia setuju dengan tegas. "Silakan tunggu di toko sebentar, saya akan pergi mengambil sepotiong kayu atribut emas abadi kelas 5. Meskipun harga emas abadi yang dikaitkan dengan kayu kelas 5 itu mahal, namun itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nyawa seseorang." 1 jam kemudian, penjaga toko Feng kembali ke Yi Pingxuan, memegang sepotiong emas peri hijau di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Cukong dengan hormat dan berkata, "Senior, emas abadi ini disebut Xuan Su Xin Jin, dan kualitasnya telah mencapai tingkat kelima, yang pasti memenuhi persyaratan Anda. Demi mendapatkan emas hati Xuan Su ini, dia membayar harga yang mahal, dan saat ini hatinya berdarah." Sebelum penjaga toko Feng kembali, orang-orang dari Yi Pingxuan telah mengumpulkan semua ramuan dan benih tanaman abadi dan memberikannya kepada Cukong. Setelah Cukong memeriksa dan memastikan semuanya, dia melambaikan tangannya dan memasukkan Xuan Tree Heart Gold, ramuan, dan biji ramuan ke dalam cincin penyimpanan. "Ingatlah untuk selalu waspada di masa mendatang, agar tidak menyinggung orang-orang yang tidak mampu Anda ganggu." Setelah mengatakan itu, Cukong keluar dari Yi Pingxuan. "Saya pasti akan mengingat ajaran Anda, senior." Penjaga toko Feng mengepalkan tangannya, membungkuk, dan menatap kepergian Cukong. Setelah kejadian ini, penjaga toko Feng menjadi ketakutan, dan Yi Pingxuan tidak pernah menjual informasi pelanggan lagi. Setelah Cukong kembali ke Kam Jinyiwei, dia mendapati Lin Qingyan dan Shen Yi telah pindah dari rumah jenderal. Sebelumnya, jabatan jenderal itu kosong, dan Cukong beserta 2 orang lainnya merupakan jenderal tertinggi dengan pangkat yang sama, jadi mereka tinggal bersama di rumah jenderal itu. Sekarang Cukong telah dipromosikan menjadi jenderal, tidak pantas bagi Lin Qingyan dan Shen Yi untuk terus tinggal di rumah jenderal. Selain penyesuaian posisi Cukong, posisi Lin Qingyan juga berubah. Dari Panglima tertinggi pasukan kanan Jinyiwei menjadi Panglima tertinggi pasukan pusat Jinyiwei, mengambil alih posisi Cukong sebelumnya. Panglima tertinggi Angkatan Darat Pusat adalah kepala dari 3 panglima militer. Di antara Jinyiwei,
Kekuatan Lin Qingyan adalah yang kedua setelah Cukong Dot dan dia adalah yang kedua dalam ujian 5 pengawal. Tidak ada yang tidak puas dengan dia yang mengambil alih posisi Panglima tertinggi tentara pusat. Jabatan Panglima Angkatan Darat Kanan yang kosong akan diisi oleh orang terkuat di antara 5 wakil Panglima tertinggi. Cukong kembali ke kediaman jenderal, melangkah masuk ke dalam rumah, dan sambil berpikir, dia memasuki lantai 5 pagoda. Pertama-tama ia menanam semua benih ramuan dan bahan abadi ke dalam tanah suci, lalu duduk bersila di atas batu sumber suci. Cukong tidak terburu-buru untuk berlatih, tetapi melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan 3 keping emas peri dari cincin penyimpanan. Yaitu peri emas api hijau, emas murni mengkilap, dan emas hati pohon misterius. Cukong membalik tangannya, memanggil pedang naga langit, dan meletakkannya di samping 3 keping emas peri. Lalu saya menyesuaikan status saya sedikit. Saat berikutnya, Cukong mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengaktifkan teknik senjata sihir bawaannya, menyatukan 3 keping emas peri dengan pedang Longtian. Butuh waktu 2 bulan penuh bagi Cukong untuk akhirnya menyatukan 3 keping emas peri ke dalam pedang Longtian. Dentang, terdengar suara pedang yang keras. Dengan integrasi lengkap dari emas abadi api hijau, emas halus berkilau, dan emas hati pohon misterius ke dalam pedang langit naga, potensinya telah meningkat pesat, dan itu akan cukup untuk tumbuh menjadi pedang abadi tingkat tinggi kelas 5 di masa mendatang. Cukong mengangguk puas, lalu menarik pedang naga langit ke dalam dantiannya dan terus merawatnya. Dia mengerahkan tenaganya untuk memulihkan cideranya. Di kota Tanlang, cidera yang dideritiannya akibat meminjam sedikit kekuatan permaisuri kekacauan terlalu pareh. Diperlukan waktu setidaknya beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya. Pada saat ini, di luar ibu kota kekaisaran, di sebuah bukit tempat formasi penekan napas yang kuat didirikan, 2 sosok tengah merencanakan. Itu adalah Jenderal Zhao dan Markis Sueming. Kutu Kupret, anak itu benar-benar menyembunyikan kekuatannya selama ujian 5 pengawal. Jenderal Zhao menggertakkan giginya. Awalnya dia mengira bahwa mengirimkan macan tutul awan api, tikus emas void, dan serigala Tianhao akan menjadi cara yang pasti untuk lolos dengan selamat. Tanpa diduga, kekuatan bertarung Cukong begitu mengerikan. Ia tidak hanya membunuh macan tutul awan api dan menghancurkan kota Tanlang, tetapi juga menangkap tikus Sujin dan Lang Tianhao hidup-hidup. Sekarang, Lin Xiaotian sangat marah dan meminta Marsekal Wu untuk memimpin pasukan untuk menekan kerajaan iblis laut darah dan kerajaan binatang pemakan matahari di perbatasan. Hal ini menyebabkan masalah besar bagi Sue Minghou dan Hu Xiong. Sue Minghou berkata dengan nada dingin, "Kecepatan kultivasi anak ini terlalu mengerikan. Jika dia terus tumbuh, dia akan menjadi bencana." Jenderal Zhao mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Sue Minghou. Namun, kota Tanlang telah hancur. Dan setelah kejadian ini, Cukong pasti akan sangat berhati-hati. Akan sulit menemukan kesempatan untuk menyerangnya lagi. Sue Minghou mensibir. Cukong menghancurkan kota Heisha dan kota Tanlang bukan hanya untuk membalas dendam terhadap kota Yaoxian, tetapi juga untuk mendapatkan harta karun yang diambil Li Tianxia dan Lang Mi dari kota Yaoxian. Kita bisa menggunakan ini untuk mengatur pembunuhan massal dan memastikan Cukong mati tanpa tempat pemakaman. Sebelumnya, Li Tianxia ingin menyerah kepada Sue Minghou dan melaporkan sumber Soul Sos Jade kepada Sue Minghou. Oleh karena itu, dia sangat memahami seluruh masalah ini, dan dia juga tahu bahwa Lang Mi akan memberikan tanda identitas anggota keluarga kerajaan dinasti abadi Dayan yang telah diperolehnya kepada Marsekal Hu Xiong dari kerajaan binatang menelan matahari. Tuan telah memberikan perintah untuk memulai rencana. Kita dapat menggabungkan pembunuhan massal ini dengan rencana ini dan melaksanakannya bersama-sama, kata Sue Minghou. Jenderal Zhao berkata dengan gembira. Bagus. Dalam sekejap, 41 tahun telah berlalu di lantai 5 pagoda. Luka-luka di badan Cukong telah sembuh. Di bawah pengaruh tanah suci, sebagian besar benih obat abadi kelas 4 dan benih material abadi kelas 4 telah matang. Dengan pelatihan sejumlah besar obat-obatan abadi dan bahan-bahan abadi, serta pengalaman King Xuan dan Dian dan Mingyun Zhenlu, Cukong menghindari banyak jalan memutar. Keahliannya dalam alkimia dan pembentukan meningkat dengan cepat. Sekarang dia telah mencapai tingkat ahli pil abadi menengah tingkat 4 dan ahli formasi abadi menengah tingkat 4. Kekuatan jiwanya hanya selangkah lagi dari terobosan. Namun, karena kurangnya konten selanjutnya dari seni pemurnian jiwa Dayan, dia belum dapat memadatkan pedang jiwa Dayan kelima.
Seiring meningkatnya kemampuan alkimianya, Cukong menggunakan metode pengendalian api 7 bintang untuk memurnikan sejumlah besar ramuan tingkat rendah tingkat 4 dan tingkat menengah tingkat 4. Dengan bantuan pil abadi ini dan sejumlah besar batu abadi tingkat rendah, kultivasi dan kondisi fisiknya meningkat pesat. Saat ini, kultivasinya telah menembus ke tingkat ke-6 awal dari Golden Immortal. Alam badan fisiknya baru saja mencapai puncak tahap ke-4 tengah alam badan abadi, dan dapat menghancurkan para ahli yang berada di tahap ke-6 awal alam abadi emas. Jika ki dan badan digabungkan menjadi satu, itu akan cukup untuk mengalahkan orang kuat di akhir tingkat ke-6 alam abadi emas. Melihat seluruh kerajaan abadi kin besar, kekuatan tempurnya cukup untuk menduduki peringkat pertama. Seiring meningkatnya level kultivasi Cukong, pedang naga langit, sebagai senjata ajaib kelahirannya, juga ikut meningkat dan menjadi pedang abadi tingkat rendah tingkat 5, kekuatannya pun meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, Cukong juga berlatih seni pedang 3 bakat dan melambung ke 9 surga dengan naga hingga ke tingkat keberhasilan kecil. Jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, Cukong yakin bahwa di negara abadi kin besar, tidak lebih dari 3 orang yang bisa mengalahkannya. Saat ini, baru 10 hari berlalu di dunia luar. Namun selama 10 hari ini, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di Provinsi Swanshen. Saat Cukong hendak melanjutkan latihannya, dia tiba-tiba merasakan ada pergerakan yang tidak biasa dalam formasi tersebut dan seseorang memasuki halaman. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 5 pagoda dan kembali ke rumah. Sebelum dia keluar dari ruangan, dia mendengar suara cemas Lin Qingyan. "Cukong, ini buruk. Perang antara 3 kerajaan telah pecah." Cukong terkejut, dan dalam sekejap dia muncul di halaman. Dia menatap Lin Qingyan dan bertanya dengan kaget. "Kerajaan abadi kin besarku telah berperang dengan kerajaan iblis laut darah dan kerajaan binatang pemakan matahari." Lin Qingyan menggelengkan kepalanya, perang itu memang dipicu oleh kerajaan iblis laut darah dan kerajaan binatang pemakan matahari, tapi bukan dengan kerajaan abadi kin besar milikku, melainkan dengan kerajaan abadi ki besar. "Apa?" Cukong mengerutkan kening. "Bukankah kerajaan abadi kin besar yang memberikan tekanan pada kerajaan iblis laut darah dan kerajaan binatang pemakan matahari? Apa hubungannya dengan kerajaan abadi ki agung?" Lin Qingyan melihat kebingungan Cukong dan segera menjelaskan. "Selama 10 hari ini, Marsekal Wu terus memberikan tekanan pada kerajaan iblis laut darah dan kerajaan binatang pemakan matahari di perbatasan, memaksa kedua pihak untuk memberikan penjelasan tentang masalah kota Serigala Serakah. Sue Minghou dan Hu Xiong memobilisasi pasukan kerajaan iblis laut darah dan kerajaan binatang pemakan matahari dan datang ke perbatasan untuk menghadapi Marsekal Wu. Sikap mereka sangat kuat, seolah-olah mereka siap berperang dengan kerajaan abadi kin besar. Kerajaan abadi ki agung dan kerajaan abadi wei agung menyaksikan kesenangan itu dari pinggir lapangan. Akibatnya, sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. 2 dari 5 pasukan utama kerajaan abadi ki agung tiba-tiba memberontak dan membelot ke kerajaan iblis laut darah dan kerajaan binatang pemakan matahari, secara langsung membuka garis pertahanan perbatasan. Sue Minghou dan Hu Xiong memimpin pasukan kerajaan iblis laut darah dan kerajaan binatang pemakan matahari dan menyerang kerajaan abadi Daki. Dengan bantuan para pemberontak, mereka membuat kemajuan yang tak terhentikan. Pada saat kerajaan abadi ki agung bereaksi, setengah wilayahnya telah hilang. Lalu semua orang mengerti. Ternyata Sue Minghou dan Hu Xiong memimpin pasukan kerajaan iblis laut darah dan kerajaan binatang pemakan matahari ke perbatasan untuk menghadapi kerajaan abadi kin besar, tetapi itu hanya umpan. Tujuan mereka sejak awal adalah menyerang kerajaan abadi ki agung. Konon, kerajaan iblis laut darah dan kerajaan binatang pemakan matahari yang dulunya berselisih paham, kali ini menunjukkan persatuan yang hebat dan memperlihatkan kekuatan tempur yang mengerikan. Meskipun kerajaan abadi ki agung berusaha sekuat tenaga melawan, mereka tetap tidak sebanding dengan kerajaan iblis laut darah dan kerajaan binatang pemakan matahari. Karena terpojok, penguasa kerajaan abadi ki agung hanya bisa meminta bantuan dari kerajaan abadi kin agung dan kerajaan abadi wei agung. Dia berjanji bahwa selama 2 kerajaan abadi besar mengirim bala bantuan, mereka akan membantu kerajaan abadi ki besar mengatasi krisis ini. Kerajaan abadi ki agung tidak hanya akan menyumbangkan 80% harta karun di perbendaharaan kerajaan kepada 2 kerajaan abadi utama. 40 kota yang dekat dengan 2 kerajaan abadi juga akan diserahkan.
Lin Qingyan datang menemui Chu Kong hanya untuk memberitahunya. Raja Lin Xiaotian telah memutuskan untuk menyetujui permintaan bantuan dari Kerajaan Abadi Qi Agung dan mengirim pengawal Jinyi dan pengawal Jinwu untuk bekerja sama dengan pengawal Yulin yang dipimpin oleh Marsekal Wu guna membantu Kerajaan Abadi Qi Agung mengusir invasi Kerajaan Iblis Laut Darah dan Kerajaan Binatang Pemakan Matahari. Menurut pemahamannya, Kerajaan Abadi Wei Agung juga setuju untuk menyelamatkan Kerajaan Abadi Qi Agung dan juga mengirim 3 pasukan. Chu Kong mengangguk. Baik itu 40% harta karun di perbendaharaan kerajaan-kerajaan Abadi Qi Agung maupun 20 kota yang dekat dengan Kerajaan Abadi Qin Agung, semuanya merupakan kondisi yang sangat menggiurkan. Wajar jika Lin Xiaotian setuju untuk meminta bantuan. Yang terpenting adalah meskipun Kerajaan Iblis Laut Darah dan Kerajaan Binatang Pemakan Matahari agresif, alasan mereka mampu memperoleh hasil yang begitu besar sepenuhnya karena pemberontakan kedua pasukan Kerajaan Abadi Qi Agung, yang membuat Kerajaan Abadi Qi Agung lengah. Begitu bala bantuan dari Kerajaan Abadi Qin Besar dan Kerajaan Abadi Wei Besar tiba, situasinya pasti akan terbalik. Segera, Chu Kong dan Lin Qingyan meninggalkan rumah jenderal, memanggil semua anggota Jinyi Wei, dan kemudian bergegas ke perbatasan dengan gagah berani untuk menemui Marsekal Wu. Ketika Chu Kong memimpin Jinyi Wei ke perbatasan, Jenderal Zhao kebetulan tiba bersama pengawal Jinwu. Jenderal Zhao melirik Chu Kong dan berkata dengan nada sarkastis, "Senang sekali bisa beruntung. 10 hari yang lalu, kamu bahkan belum menjadi panglima tertinggi. Namun sekarang, kamu sejajar dengan jenderal ini." Chu Kong berkata dengan tenang, "Jika Jenderal Zhao tidak bekerja keras, aku mungkin telah melampauimu dalam 10 hari. Jenderal Zhao mendengus dingin. "Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk melampaui saya." Setelah berkata demikian, dia berbalik. Semua prajurit Garda Yulin, Garda Jinwu, dan Garda Jinyi berkumpul di lapangan parade, dengan aura pembunuh membubung ke langit. Marsekal Wu berdiri di udara dan melakukan mobilisasi pra-perang yang penuh semangat. Berangkat. Atas perintah Marsekal Wu, ketiga pasukan melintasi perbatasan dengan agresif dan menuju Kerajaan Abadi Qi Agung. Pada saat yang sama, 3 pasukan Kerajaan Abadi Wei Agung juga memasuki Kerajaan Abadi Qi Agung dari arah lain dan menyerang pasukan Kerajaan Iblis Laut Darah dan Kerajaan Binatang Pemakan Matahari dengan sekuat tenaga. Dengan bantuan Kerajaan Abadi Qin Besar dan Kerajaan Abadi Wei Besar, situasi di Kerajaan Abadi Qi Besar berangsur-angsur berbalik, dan wilayah yang diduduki direbut kembali sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Awalnya, Kerajaan Iblis Laut Darah dan Kerajaan Binatang Pemakan Matahari menduduki setengah wilayah Kerajaan Abadi Qi Agung. Namun dengan bantuan Kerajaan Abadi Qin Agung dan Kerajaan Abadi Wei Agung, Kerajaan Abadi Qi Agung berhasil merebut kembali sebagian besar wilayahnya. Hanya 1/5 wilayah Kerajaan Abadi Qi Agung yang tersisa setelah diduduki oleh Kerajaan Iblis Laut Darah dan Kerajaan Binatang Pemakan Matahari. Saat ini, Sue Minghou dan Hu Xiong telah menarik pasukan mereka dan tidak lagi mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi memilih untuk bertahan. Situasi pertempuran mencapai jalan buntu. Tercapainya hasil seperti itu tentu saja merupakan kemenangan besar. Namun biayanya juga sangat besar. Meskipun 3 kerajaan abadi membunuh puluhan ribu iblis jahat dan binatang abadi, puluhan ribu prajurit juga terbunuh dalam pertempuran itu. Di antara mereka, Kerajaan Abadi Qi Agung menderita kerugian paling besar. 3 pasukan yang tersisa hampir hancur. Setelah pertempuran ini, Kerajaan Abadi Qi Agung akan berada di posisi terbawah di antara 3 kerajaan abadi utama, dan akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Kenyataannya, pada titik perang ini, kemenangan hampir pasti. Tepat saat Marsekal Wu, Marsekal Du dari Kerajaan Abadi Qi Agung, dan Marsekal Cao dari Kerajaan Abadi Wei Agung tengah berdiskusi tentang cara cepat memecahkan kebuntuan dan mengusir pasukan Kerajaan Iblis Laut Darah dan Kerajaan Binatang Pemakan Matahari keluar dari Kerajaan Abadi Qi Agung. Mata-mata itu mengirimkan kembali berita bahwa Marsekal Kerajaan Binatang Pemakan Matahari Hu Xiong diam-diam meninggalkan Kam dan menuju pegunungan Loyun di perbatasan antara Provinsi Suanshen dan Provinsi Tianshen. Ketika Chu Kong menerima berita itu, hatinya tergerak dan dia langsung menduga bahwa Hu Xiong pasti pergi ke pegunungan Loyun untuk mencari kesempatan. Jadi dia mengajukan diri untuk pergi ke pegunungan Loyun untuk menyelidiki pergerakan Hu Xiong. Marsekal Wu berkata dengan suara yang dalam, "Tiger Xiong adalah yang terbaik di antara binatang abadi tingkat 4,
dan kekuatan tempurnya sebanding dengan orang kuat di tingkat 8 awal alam abadi emas. Mungkin berbahaya bagimu untuk pergi ke Gunung Loyun sendirian. Cukong mengepalkan tangannya dan berkata, Marsekal, jangan khawatir, aku akan menyembunyikan keberadaanku dengan baik. Bahkan jika Tiger Xiong menemukanku, dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa membunuhku. Marsekal Wu sedikit mengernyit dan hendak mengatakan sesuatu ketika Jenderal Zhao di sampingnya tiba-tiba berbicara. Marsekal, jangan khawatir, Cukong adalah seorang dewa surgawi tingkat tinggi, yang diunggulkan oleh Dao surgawi alam abadi. Bagaimana mungkin seorang pahlawan harimau biasa bisa mengancamnya? Sekarang setelah semuanya dikatakan, jika aku tidak mengirim Cukong, aku hanya akan meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan prestiseku sendiri. Marsekal Wu tidak punya pilihan selain mengangguk tanda setuju dan memberi instruksi. Hati-hati dalam perjalanan ini. Jika Anda menghadapi bahaya, segera mundur dan hancurkan jimat giok untuk meminta bantuan. Saya akan menyelamatkan Anda secepat mungkin. Cukong mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan perkemahan. Jenderal Zhao menatap punggungnya, dengan senyum dingin di wajahnya. Setelah Cukong meninggalkan perkemahan, dia melesat ke udara, mengerahkan segenap tenaganya untuk menampilkan jurus naga melambung ke langit, berubah wujud menjadi seberkas cahaya menakjubkan, dan terbang menuju pegunungan Loyun dengan kecepatan tinggi. Dia telah mengolah naga terbang ke 9 surga hingga tingkat keberhasilan yang kecil, dan kecepatan terbangnya sangat cepat. Hanya dalam beberapa jam, dia tiba di pinggiran pegunungan Loyun. Dia membalikkan tangannya, mengeluarkan liontin giok dari cincin penyimpanan, dan menyuntikkan kekuatan abadi ke dalamnya. Suatu kekuatan aneh seketika menyelimuti seluruh badannya, menyembunyikan sosok dan nafasnya. Liontin giok ini diperoleh dari cincin penyimpanan macan tutul awan api. Ini adalah harta rahasia yang dapat menyembunyikan aura seseorang dan sangat berharga. Cukong mengaktifkan kembali kekuatan jiwanya, membungkus seluruh badannya dan menghalangi napasnya. Setelah melakukan semua ini, ia mulai mencari jejak Hu Xiong di pegunungan Loyun. Kekuatan jiwa Cukong telah mencapai puncak tingkat keempat jiwa abadi, dan dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke tingkat kelima jiwa abadi. Setelah pencariannya menyeluruh, ia akhirnya menemukan jejak kekuatan angin dan guntur di sudut timur laut pinggiran. Itu adalah bekas yang ditinggalkan oleh tekanan seorang pria kuat. Cukong menilai bahwa itu pastilah binatang peri yang tinggal di pegunungan Loyun. Ia ingin menyerang orang luar, tetapi takut karena tekanan angin dan guntur yang dilepaskan oleh orang luar. Jejak yang tertinggal berasal dari iblis harimau angin dan guntur, Hu Xiong. Cukong mengikuti jejak kekuatan angin dan guntur dan melanjutkan pencarian menuju area dalam pegunungan Loyun. Setelah sehari semalam pencarian intensif, Cukong akhirnya menemukan sebuah gunung tandus di pegunungan Loyun. Mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat, Cukong menemukan formasi penekan nafas tingkat rendah tingkat 4 di suatu tempat di belakang gunung tandus. Seharusnya di sini, mata Cukong berbinar. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai memecah formasi dengan pencapaiannya yang dahsyat dalam formasi. Level formasi Cukong telah mencapai master formasi abadi menengah tingkat 4 teratas. Formasi berisi nafas di hadapannya hanyalah formasi abadi tingkat 4 yang rendah dan sama sekali tidak sulit baginya. Dia dapat menghancurkan formasi tanpa diketahui orang dalam formasi utama. Terlebih lagi, Cukong tidak perlu menghancurkan formasi abadi bernafas ini sepenuhnya. Dia hanya perlu membuka celah di formasi tersebut agar dia bisa melewatinya. Setelah beberapa saat, Cukong membuka celah di arai abadi Lianxi dan melangkah ke dalamnya. Setelah melewati formasi penekan nafas, Cukong tiba di sebuah makam besar. Pada saat ini dia sedang berada di lorong makam. Cukong mengaktifkan liontin giok, menyembunyikan badan dan napasnya, lalu berjalan menuju kedalaman lorong makam. Lorong makam itu panjangnya lebih dari 1000 meter, dan setiap beberapa meter ada boneka yang diledakkan hingga berkeping-keping. Masih ada jejak kekuatan angin dan guntur pada boneka itu. Jelaslah bahwa boneka-boneka ini adalah penjaga makam. Orang yang menghancurkan boneka-boneka ini pasti Hu Xiong. Setelah beberapa saat, Cukong melewati lorong makam dan tiba di sebuah aula. Di sekeliling aula utama, terdapat 4 patung batu yang tampak seperti manusia, yaitu naga asli, burung phoenix api, harimau putih, dan kura-kura hitam, yang memancarkan aura yang kuat dan ganas. Di tengah aula,
Terdapat sarkofagus kuno. Ada kata yang terukir di sarkofagus itu. Mungkinkah pemilik makam ini juga berasal dari keluarga kerajaan dinasti Abadi Dayan? Tebak Cukong. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia menemukan sebuah masalah. Maksudnya, kemana Hu Xiong pergi? Saat dia menoleh mencari sosok Hu Xiong, sebuah seringai tiba-tiba terdengar. Jangan mencariku lagi. Aku ada di depanmu. Begitu kata-kata itu terucap, patung-patung batu yang berdiri di sekitarnya tiba-tiba bergetar dan memancarkan cahaya terang. Formasi pembunuhan yang kuat terbentuk dalam sekejap, menyelimuti Cukong. Seekor binatang peri kekar berkepala harimau dan berbadan manusia berjalan keluar dari formasi peri. Itu adalah Marsekal Kerajaan Binatang Pemakan Matahari, Hu Xiong. Formasi abadi tingkat 4 tingkat tinggi, formasi pembunuhan 4 simbol. Cukong menyipitkan matanya sedikit dan segera menyadari bahwa ini adalah jebakan yang khusus dipasang untuknya. Sejak Hu Xiong menemukannya, dia tidak lagi bersembunyi. Dia mengambil liontin giok dan memperlihatkan wujud aslinya. Hu Xiong menatap Cukong dari atas ke bawah dan memujinya, seperti yang diharapkan darimu. Kau adalah bintang yang sedang naik daun dan paling populer di negara abadi Qin besar. Kekuatanmu memang luar biasa. Kupikir aku harus menunggumu di sini setidaknya selama 3 hari, tetapi baru 1 hari berlalu dan kau sudah menemukanku. Bagaimana kamu tahu aku akan datang? Cukong mengangkat alisnya. Hu Xiong melemparkan token di tangannya dan berkata dengan tenang. Dinasti Abadi Dayan adalah dinasti abadi yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada 3 kerajaan abadi utama. Kerajaan Setan Laut Darah, dan Kerajaan Binatang Pemakan Matahari. Tidak seorang pun akan melepaskan kesempatan sebesar itu. Token di tangannya adalah token identitas seorang keturunan keluarga kerajaan dinasti Abadi Dayan. Mendengar ini, Cukong mengangguk, menyetujui pernyataan Hu Xiong. Nak, aku tahu tidak mudah bagimu untuk berlatih, jadi aku bersedia memberimu kesempatan untuk hidup. Hu Xiong berkata dengan sikap merendahkan, selama kamu mengakui aku sebagai gurumu, melepaskan jiwamu, dan membiarkanku menggunakan teknik jiwa rahasia, aku akan mengampuni nyawemu. Cukong mensibir dan hendak berbicara ketika dia mendengar Hu Xiong berkata, singkirkan harga dirimu yang buruk. Dalam beberapa hari, rajamu akan dipenjara. Jika kamu bukan orang yang disukai tingkat tinggi, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk hidup. Ketika Cukong mendengar perkataan Hu Xiong, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Apa maksudmu? Pasukan koalisi 3 kerajaan abadi kini tengah mengumpulkan momentum dan hendak mengusir pasukan kerajaan iblis Laut Darah dan kerajaan binatang pemakan matahari keluar dari kerajaan abadi Daki. Bagaimana bisa Lord Lin menjadi tawanan? Mungkinkah kerajaan Setan Laut Darah dan kerajaan binatang pemakan matahari mempunyai konspirasi lain? Hu Xiong berkata dengan nada menghine. Setelah kamu mengakui aku sebagai tuanmu, kamu akan mengerti dalam beberapa hari. Cukong memaksakan diri untuk menekan keraguan di dalam hatinya, menatap tajam ke arah Hu Xiong, kilatan cahaya dingin terpancar di matanya. Karena Hu Xiong tidak mau memberitahu, dia akan menghajar Hu Xiong sampai babak belur, lalu menggunakan teknik pencarian jati diri untuk menyelidikinya sendiri. Merasakan niat membunuh di mata Cukong, tatapan Hu Xiong langsung berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin. Dasar tak tahu malu, karena kamu mencari kemah Teihan, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah mengatakan ini, dia mendesak kekuatan abadinya untuk disuntikkan ke dalam token di tangannya. Formasi pembunuh 4 simbol segera diaktifkan. Mengaum, 4 suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Naga asli, burung phoenix api, harimau putih, dan kura-kura hitam yang berdiri di sekitar tampak menjadi hidup, melepaskan keganasan yang mengerikan. Saat berikutnya, keempat patung batu menyerang Cukong. Formasi pembunuh 4 simbol adalah formasi abadi tingkat 4 yang sangat kuat. Formasi ini cukup kuat untuk mengancam orang kuat di tingkat ke-8 alam abadi emas. Jika bukan karena fakta bahwa Hu Xiong memegang tanda identitas keturunan keluarga kerajaan dinasti Abadi Dayan, dia pasti dilindungi oleh formasi tersebut. Sekalipun ingin menghancurkan formasi itu, ia harus membayar harga tertentu. Cukong mengepalkan tangan kanannya di udara, memanggil pedang langit naga, dan berusaha sekuat tenaga menahan serangan formasi pembunuh 4 simbol. Menghadapi serangan dari keempat patung batu, Cukong tampak sedikit bingung dan beberapa kali gagal mengenai sasarannya. Hu Xiong berkomentar dengan sikap seperti sedang menonton pertunjukan, kultivasimu tidak buruk,
tetapi kamu kurang pengalaman praktis. Kamu akan terbunuh oleh formasi itu paling lama dalam 3 ronde. Itu hanya formasi abadi tingkat tinggi tingkat 4. Itu masih jauh dari cukup untuk membunuhku, kata Cukong tiba-tiba. Begitu dia selesai berbicara, dia mengubah kepanikannya sebelumnya dan menjadi kejam dan tegas dalam serangannya. Tepat saat dia mengayunkan energi pedang tajam ke suatu tempat di kehampaan. Dengan suara klik, retakan tiba-tiba muncul di keempat patung batu, dan kekuatan formasi abadi turun beberapa kali dalam sekejap, langsung berubah dari formasi abadi tingkat tinggi kelas 4 menjadi formasi abadi tingkat menengah kelas 4. Kau benar-benar menghancurkan formasi tadi. Wajah Husiong berubah dan dia akhirnya bereaksi, tetapi sudah terlambat. Formasi pembunuh 4 simbol, yang telah dilemahkan menjadi formasi abadi menengah tingkat 4, tidak lagi menjadi ancaman bagi Cukong. Sayangnya, dalam waktu sesingkat itu, aku hanya dapat menemukan 5 kelemahan formasi, yang melemahkan kekuatan formasi abadi. Jika keterampilan formasiku dapat ditingkatkan sedikit dan mencapai master formasi abadi tingkat tinggi kelas 4, aku dapat sepenuhnya menghancurkan formasi ini. Cukong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan ketidakpuasan. Husiong berkata dengan dingin. Bahkan jika kamu melemahkan formasi pembunuh 4 simbol, apa yang dapat kamu lakukan? Akhir hidupmu telah ditentukan sejak awal, yaitu kematian. Setelah berkata demikian, ia melangkah maju dan melepaskan kekuatan dahsyat dari seekor binatang peri tingkat 4 yang menyapu ke segala arah. Karena formasi pembunuh 4 simbol tidak dapat membunuh Cukong, ia akan melakukannya sendiri. Menurut pendapat Husiong, Cukong hanya mengandalkan pencapaiannya dalam formasi untuk melemahkan formasi pembunuh 4 simbol secara kebetulan, dan kekuatannya sendiri tidak kuat. Jika dia melakukannya sendiri, dia dapat mengalahkan Cukong dalam hitungan menit. Kemudian, Husiong menghentakkan kaki kanannya seperti bola meriam dan langsung menyerang Cukong. Ia mengayunkan cakarnya, ujung jarinya memancarkan cahaya redup, merobek udara dan melancarkan serangan dahsyat. Cukong mengerahkan kekuatan abadi dan tenaga fisiknya, menyatukan ki dan badannya, mengayunkan pedang langit naga, dan melawan dengan sekuat tenaga. Dentang, 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 di aula, angin dan guntur menderu, dan energi pedang ada di mana-mana. Dalam sekejap mata, manusia dan binatang itu telah bertarung beberapa ronde. Ekspresi wajah Husiong berubah agak jelek. Tidak disangka bahwa Cukong benar-benar memblokir serangannya. Meskipun dalam keadaan setengah manusia, kekuatan tempurnya akan melemah. Namun Cukong, seorang kultivator di tingkat ke-6 awal Dewa Emas, mampu melawannya bolak-balik. Ini agak sulit diterima bagi Husiong. Mengaum, raungan harimau yang mengerikan pun terdengar. Husiong langsung mendapatkan kembali wujud aslinya dan berubah menjadi harimau iblis sepanjang 10 meter. Guntur dan kilat menyambar badannya, dan angin kencang menderu di sekitarnya, melepaskan kekuatan luar biasa. Nak, terimalah takdirmu. Husiong berbicara dalam bahasa manusia, mengayunkan cakarnya yang besar, dan menamparkan Cukong dengan keras. Bagus sekali. Tidak hanya tidak ada rasa takut di mata Cukong, tapi kekuatan bertarungnya sangat luar biasa. Dia membentuk segel dengan tangannya dan langsung melakukan teknik rahasia merebus darah naga. Raungan, raungan, raungan. 3 raungan naga rendah datang dari badan Cukong. Darah naga sejati bermata merah, darah naga sejati kayu bintang, dan darah naga sejati emas bumi mendidih pada saat yang sama, meletus dengan kekuatan dahsyat. Saat teknik perebusan darah naga dilakukan, kultivasi Cukong mulai meningkat pesat. Dalam sekejap mata, dia secara paksa dipromosikan dari tahap awal tingkat ke-6 Dewa Emas Abadi ke tahap tengah tingkat ke-7 Dewa Emas Abadi. Selain itu, dengan bantuan kekuatan fisik, kekuatan tempur Cukong hampir setara dengan seorang pria kuat di tahap awal ke-8 alam abadi emas. Ledakan, 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 serangkaian ledakan keras terdengar. Beberapa putaran berlalu, Husiong menjadi semakin takut seiring berjalannya pertarungan. Setelah kembali ke wujud aslinya dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, ia masih mampu mengalahkan Cukong. Ekspresinya berubah berkali-kali, dan niat membunuh melonjak dalam hatinya. Tidak heran Jenderal Zhao dan Markis Sueming keduanya ingin membunuh Cukong. Anak ini terlalu jahat. Jika dia dibiarkan terus tumbuh, dia akan menjadi ancaman besar bagi negeri binatang pemakan matahari. Hari ini, meskipun harus membayar harga tertentu, Cukong harus tetap berada di makam ini selamanya.
Memikirkan hal ini, Hu Xiong meraung dan menunjukkan keterampilan sihir bawaannya. Cakar pemecah langit angin dan guntur. Dalam sekejap, angin kencang bertiup dan guntur serta kilat bergemuruh. Kekuatan angin dan guntur yang dahsyat berkumpul di cakar kanan Hu Xiong, melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan. Saat Hu Xiong mengayunkan cakar kanannya, 5 bilah angin dan guntur membelah langit, bagaikan 5 bilah pedang tajam yang tiada tara, menebas Cukong dengan ganas. Pedang angin dan petir diberkati dengan 2 asal-muasal tingkat rendah dari langit dan bumi. Keduanya merupakan asal mula badai dan asal mula guntur. Buat kekuatannya melonjak. Serangan ini adalah serangan terkuat Hu Xiong, bahkan orang kuat dengan level yang sama tidak akan mampu menahannya. Tepat ketika Hu Xiong penuh percaya diri dan berpikir bahwa pedang angin dan petir pasti akan membunuh Cukong. Tiba-tiba terlihat sedikit rasa jijai di wajah Cukong, seolah berkata, hanya itu. Cukong terlihat memegang pedang naga langit dan menebasnya di depannya. Teknik pedang 3 bakat, atribut api, kayu, dan emas dari energi abadi di sekitarnya berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan langsung berubah menjadi 3 pedang abadi raksasa berwarna merah, hijau, dan emas. Dengan berkah asal api, asal pohon kuno, dan asal emas tajam, ketiga pedang abadi itu melepaskan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi, langsung menghancurkan kekuatan angin dan guntur yang dipancarkan oleh pedang angin dan guntur. Saat berikutnya, 3 pedang abadi raksasa berwarna merah, hijau, dan emas, yang membawa kekuatan pedang yang tak tertandingi, menebas dengan ganas kelima bilah angin dan guntur yang menyerang. Ledakan. Akibat energi mengerikan itu menyapu dan menghantam keras keempat patung batu itu. Hal ini menyebabkan kekuatan formasi pembunuh 4 simbol, yang telah melemah menjadi formasi abadi menengah tingkat 4, semakin menurun. Kekuatan cakar langit pemecah angin dan guntur memang sangat kuat, tetapi teknik pedang 3 bakat yang diberkati oleh 3 asal-usul langit dan bumi tingkat rendah bahkan lebih kuat. Di bawah tatapan Hu Xiong yang tak percaya, 3 pedang abadi raksasa, merah, hijau dan emas, menghancurkan bilah angin dan guntur, lalu, dengan kekuatan yang tak berkurang, menebasnya dengan ganas. Ah! Hu Xiong menjerit, terlempar mundur, dan menghantam dinding batu aula. Jika diperhatikan lebih teliti, 3 bercak darah terlihat mengalir di sekujur badannya, darah mengucur deras bak air mancur dan mewarnai tanah menjadi merah. Kalau saja badannya tidak kuat, pukulan ini pasti sudah membunuhnya. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Hu Xiong menatap Cukong, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ia adalah pemimpin kerajaan binatang pemakan matahari dan pemimpin di antara binatang peri tingkat 4. Melihat seluruh provinsi Suansen, kekuatan tempurnya adalah yang terbaik. Bagaimana mungkin Cukong, seorang ascender dari alam bawah, lebih kuat darinya? Cukong tidak menjawab Hu Xiong, tetapi mengayunkan pedang Longtian di tangannya, siap untuk menghancurkannya sepenuhnya. Hu Xiong menggertakkan giginya, dengan tatapan gila di matanya. Nak! Bahkan jika jiwaku terluka parah dan kultivasiku mundur, aku akan membunuhmu hari ini. Saat kata-kata itu terucap, cahaya darah yang mempesona tiba-tiba keluar dari badannya. Tebasan roh darah, diikuti dengan teriakan keras. Cahaya darah yang melonjak berubah menjadi bilah jiwa berwarna merah darah, melepaskan tekanan jiwa yang mengerikan. Aura Hu Xiong tiba-tiba melemah hingga ekstrim, bahkan matanya menjadi sedikit kusam. Pedang jiwa berwarna darah ini tidak hanya menguras kekuatan jiwanya, tetapi juga menghabiskan lebih dari 80% darah hidupnya. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Setelah serangan ini, tingkat kultivasinya setidaknya akan turun ke tingkat binatang peri menengah keempat, atau bahkan binatang peri tingkat rendah keempat. Pergilah ke neraka. Hu Xiong mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan bilah jiwa berwarna darah dan menebas ke arah jiwa Cukong. Metode jahat. Cukong menyipitkan matanya sedikit. Tampaknya hubungan antara kerajaan binatang pemakan matahari dan kerajaan setan laut darah lebih dekat dari yang dibayangkannya. Jika seorang kultivator biasa, menghadapi teknik rahasia jiwa yang kuat ini akan sangat sulit. Namun bagi Cukong, itu sama sekali bukan masalah. Dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengaktifkan teknik pemurnian jiwa evolusi hebat, dan 4 pedang jiwa perak langsung muncul di hadapannya, melepaskan tekanan jiwa yang amat mengerikan. Keempat pedang jiwa Dayan memancarkan cahaya aneh, bergema satu sama lain dan membentuk formasi pedang penghancur jiwa yang kuat.
Pergi. Di bawah desakan Cukong, formasi pedang penghancur jiwa menerobos udara dan menyelimuti bilah jiwa berwarna darah. Alam jiwa Cukong telah mencapai puncak tingkat keempat jiwa abadi, dan dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke tingkat kelima jiwa abadi. Formasi pedang penghancur jiwa yang dilepaskannya dengan seluruh kekuatannya begitu kuat sehingga tebasan roh darah tidak dapat menahannya sama sekali. Pedang jiwa berwarna darah itu hanya bertahan sesaat sebelum tidak dapat bertahan lagi dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian oleh formasi pedang penghancur jiwa. Jeritan kesakitan luar biasa keluar dari tenggorokan Hu Xiong. Ia telah terluka parah karena melakukan Blood Spirit Slash, dan jiwanya hampir hancur oleh pukulan ini. Bersambung.